Sensasi bahagia. DPR resmi setujui naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven siap-siap bikin kejutan di lapangan. Erick Thohir targetkan kemenangan sempurna timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangun optimis timnas Indonesia seharusnya menang lawan Tanzania, siap tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong ungkap alasan pilih Malik Rizaldi dan Dimas Derajat, strategi baru timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap kejutan. Pemain pelapis timnas tunjukkan kualitas mengejutkan lawan Tanzania. Marcelino bergelora, siap lawan Irak tanpa beban di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sensasi bahagia. DPR resmi setujui naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven siap-siap bikin kejutan di lapangan. Berita hangat dari Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Pusat. Komisi 3 DPR RI telah memberikan lampu hijau untuk permohonan naturalisasi dua bintang muda, Calvin Verdonk dan Jens Raven. Hari yang cerah ini menyaksikan keputusan yang akan membuat gempar di dunia sepak bola Indonesia. Dalam sidang yang penuh semangat hari ini, Calvin Verdonk dan Jens Raven akhirnya mendapat restu untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Komisi 3 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Calvin Verdonk dan Jens Raven, kata Pangeran Khairul Saleh dengan penuh kebanggaan. Dan ini baru permulaan dari petualangan seru mereka di tanah air baru. Saat Calvin Verdonk memasuki ruangan, dia tidak hanya membawa pesona, tetapi juga semangat kebersamaan dengan memakai batik berwarna hitam. Terlihat jelas bagaimana dia sudah merasa sebagai bagian dari Indonesia, terutama dengan keikutsertaannya dalam latihan timnas Indonesia. Siap-siap menyaksikan aksi gemilangnya dalam laga-laga mendebarkan yang akan datang. Sementara itu, Jens Raven bergabung secara virtual dengan batik berwarna krem, tetapi semangatnya tak kalah menggebu. Bersama timnas U20 Indonesia, dia bersiap memasuki panggung internasional dalam turnamen Piala Toulon edisi 2024 di Prancis. Suatu kebanggaan untuk tanah air baru mereka. Timnas U20 dan U19 Indonesia sendiri tengah bersiap dengan penuh semangat untuk menghadapi beragam turnamen bergengsi termasuk Piala ASEAN U19 edisi 2024. Dengan kedatangan Verdonk dan Raven, semangat juang Garuda Nusantara semakin membara. Dan jangan lupakan permohonan naturalisasi Verdonk dan Raven telah disetujui sebelumnya oleh Komisi 5 DPR. Jadi, siap-siaplah Indonesia untuk melihat keajaiban yang akan dibawa oleh kedua bintang muda ini di lapangan. Suasana bahagia dan seru tak akan bisa ditahan dan kita semua bagian darinya. Erick Thohir targetkan kemenangan sempurna timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menetapkan target tinggi bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan laga melawan Irak dijadwalkan pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dalam kedua laga tersebut dengan tujuan utama mengamankan 3 poin dari masing-masing pertandingan. Target ini diharapkan dapat membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi, bergabung dengan 17 negara Asia lainnya yang akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin, unggul 4 poin dari Vietnam yang berada di peringkat ketiga. Satu kemenangan lagi sudah cukup untuk memastikan posisi Indonesia tidak terkejar oleh Vietnam sehingga bisa melaju ke babak berikutnya.
Meskipun timnas Indonesia baru saja meraih hasil seri 0-0 dalam laga uji coba melawan Tanzania, Erick Thohir tidak terlalu khawatir dengan performa tim. Menurutnya, pertandingan melawan Tanzania berfungsi sebagai ajang adaptasi bagi para pemain untuk meningkatkan kekompakan tim. Dalam pernyataannya yang dilansir dari laman resmi PSSI, Erick Thohir menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia akan tampil maksimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Dukungan dari penggemar diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi tim untuk meraih hasil terbaik dalam pertandingan penting ini. Ragnar Oratmangun optimis timnas Indonesia seharusnya menang lawan Tanzania, siap tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Pemain tim nasional Indonesia Ragnar Oratmangun mengungkapkan bahwa tim Garuda seharusnya bisa memetik kemenangan melawan Tanzania dalam pertandingan latihan di Stadion Madia, Jakarta pada hari Minggu. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong mendominasi permainan dan menciptakan sejumlah peluang emas sepanjang 90 menit waktu normal. Saya rasa kami seharusnya bisa menang lawan Tanzania, tapi pada akhirnya hasilnya imbang, kata Ragnar Oratmangun kepada pewarta usai pertandingan. Pemain Fortuna Sittard ini mengaku telah mempersiapkan diri jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis (6/6). Saya pikir kami siap. Seperti hari ini, kami memainkan sepak bola yang bagus. Kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang. Dan tentu saja kami harus menyelesaikan peluang itu dengan baik, ujar pemain yang dijuluki Wak Haji oleh supporter Indonesia tersebut. Pemain berusia 26 tahun ini mendapatkan julukan Wak Haji sepanjang pertandingan melawan Tanzania. Mengenai hal tersebut, pemain jebolan NEC Nijmegen tersebut sangat menyukai julukan itu dan merasa senang dengan dukungan yang diberikan. Saya suka, saya pikir itu julukan yang bagus. Saya juga suka dengan dukungan, ujar Ragnar Oratmangun. Indonesia yang kini berada di peringkat kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 membutuhkan setidaknya 3 poin dari 2 pertandingan untuk memastikan 1 tiket menuju putaran selanjutnya. Selain menghadapi Irak, Rizky Ridho dan kawan-kawan juga akan menjamu Filipina pada 11 Juni mendatang. Shin Tae-yong ungkap alasan pilih Malik Rizaldi dan Dimas Derajat, strategi baru timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong menjelaskan alasan memasukkan penyerang Malik Rizaldi dan Dimas Derajat dalam skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut STY, Malik Rizaldi adalah pemain yang sangat dibutuhkan dalam skema tim saat ini, sementara Dimas Derajat dipilih karena Piala Asia U23 telah usai. Oleh karena itu, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta dijadikan opsi alternatif yang bisa ditempatkan di tim U23 dan senior. Malik dipilih karena bermain baik di Liga 1 dan dia memang pemain yang diperlukan oleh saya di tim. Untuk alasan memilih Dimas, karena Piala Asia U23 sudah selesai. Hoki dan Sananta juga bisa bermain di U23 dan senior. Ini juga antisipasi untuk Piala Asia U23 kemarin, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan uji coba melawan timnas Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, Minggu. Malik Rizaldi mencatatkan debutnya di skuad Garuda pada pertandingan uji coba melawan Tanzania dengan masuk menggantikan Marcelino Ferdinand pada menit ke-78. Winger Madura United tersebut merasa senang dapat melakoni laga perdana berseragam timnas Indonesia, meskipun kondisi fisiknya belum prima karena baru melakoni pertandingan leg kedua babak final BRI Liga 1. Saya sangat senang debut meski belum puas. Kemarin baru gabung, agak capek jadi masih banyak kekurangan. Karena baru bergabung, ya harus ditingkatkan lagi, terutama di komunikasi. Bisa dipercaya lagi dan saya harus bisa memaksimalkan itu, ujar Malik Rizaldi secara terpisah. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan memulai pertandingan penentuan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Erick Thohir ungkap kejutan. Pemain pelapis timnas tunjukkan kualitas mengejutkan lawan Tanzania. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir memuji performa pemain pelapis timnas Indonesia dalam laga melawan Tanzania. Meskipun pertandingan latihan di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, berakhir imbang tanpa gol. Pada laga uji coba tadi, semua pemain kami tampil dan kami melihat kualitasnya mulai merata karena serangan ke Tanzania tidak kendur di babak kedua. Ini yang saya inginkan agar kita memiliki 2 kali 11 timnas senior yang benar-benar kuat, kata Erick Thohir kepada pewarta. Erick Thohir tidak mempermasalahkan hasil imbang yang diraih skuad Garuda kali ini. Ia menyadari bahwa para pemain masih dalam tahap adaptasi dengan cuaca di Indonesia setelah bermain di berbagai klub di luar negeri. Pertandingan hari ini memang uji coba dan pelatih Shin Tae-yong merotasi hampir seluruh pemain untuk bisa merasakan permainan dan uji coba. Mereka mungkin masih perlu beradaptasi dengan cuaca karena banyak yang bermain di luar negeri, ujar mantan Presiden Inter Milan tersebut. Erick menganggap hasil imbang ini sebagai periode pemanasan serupa dengan pengalaman timnas U23 sebelum tampil maksimal di Piala Asia U23 di Qatar. Kita pernah mengalami hal serupa sebelum Piala Asia U23 lalu. Kita kalah di uji coba lawan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Tapi di turnamen sebenarnya kita bisa mengalahkan tim kuat seperti Australia, Jordania, dan Korea Selatan. Artinya pasti ada hal bermanfaat yang diraih dari hasil imbang ini, ujar Erick yang juga Menteri BUMN tersebut. Marcelino dan kawan-kawan akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Erick menegaskan bahwa target utama tim adalah meraih 3 poin dari 2 laga tersebut untuk memastikan langkah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Target utama adalah meraih 3 poin di 2 laga terakhir itu sehingga kita bisa lolos ke babak ketiga bersama 17 negara Asia lainnya untuk berebut tiket Piala Dunia. Imbang lawan Tanzania saya ibaratkan masa adaptasi lagi bagi pemain untuk makin kompak, kata Erick. Marcelino bergelora, siap lawan Irak tanpa beban di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang berbakat tim nasional Indonesia, Marcelino Ferdinand, menegaskan bahwa tim Garuda tak terbebani dengan tekanan hasil wajib menang melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam konferensi pers pasca pertandingan uji coba melawan timnas Tanzania, Marcelino memaparkan bahwa skuadnya siap menghadapi tantangan sisa laga melawan Irak dan Filipina. Saya ingin tekankan di timnas kami tak merasa tegang. Kami siap menghadapi siapapun. Tak ada yang menghentikan kami. Kami harus menang dalam setiap laga yang tersisa. Para pemain kami telah menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi laga-laga mendatang, ujar Marcelino penuh semangat. Sebelum menghadapi Irak, skuad Garuda menjalani pertandingan uji coba melawan Tanzania yang berakhir imbang tanpa gol. Menurut Marcelino, pertandingan ini bertujuan untuk mengembalikan kebugaran pemain. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pertahanan Tanzania tampil sangat solid selama 90 menit. Sebagian pemain baru saja menyelesaikan musim liga mereka, sementara yang lain telah lama tidak bermain karena musim telah berakhir. Kami tidak banyak mengubah komposisi tim, namun kami sedang memperbaiki komunikasi di antara pemain. Mengingat setiap pemain memiliki latar belakang klub yang berbeda-beda, jelas Marcelino, yang juga membela KMS Kadainze. Marcelino, yang merupakan bagian dari skuad Garuda Muda yang mencapai babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, mengakui mendapat banyak pengalaman berharga dari perjalanan tim Merah Putih selama turnamen tersebut. Piala Asia U-Strip 23 memberi kami banyak pelajaran dan pengalaman. Kami telah mengalami perubahan menyeluruh, baik secara individu maupun sebagai tim. Kami membawa gaya bermain dari U23 ke tim senior dengan harmonis dan sukses, tutur pemain berusia 19 tahun itu dengan semangat yang membara.
Shin Tae-yong bagikan kabar gembira tentang regulasi pemain asing di Liga 1. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong menyampaikan kabar bahagia terkait regulasi 8 pemain asing yang akan diterapkan di musim 2024/2025 Liga 1 Indonesia. Menurutnya, regulasi tersebut sudah umum diterapkan di sebagian besar liga dan kompetisi di Asia, dan hal ini menjadi bagian dari tren yang wajar. Ya, aturan 8 pemain asing menjadi tren di AFC, dan itu hal yang biasa di Asia. Jadi, kita harus menerimanya, namun yang lebih penting adalah memperkuat pembinaan pemain di usia dini. Ini untuk memastikan bahwa pemain lokal tetap bersaing dengan pemain asing dan pemain lainnya. Ujar Shin Tae-yong dengan semangat penuh dalam konferensi pers pasca pertandingan uji coba melawan timnas Tanzania. Sebelumnya, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, telah memastikan bahwa Liga 1 musim depan akan menerapkan regulasi 8 pemain asing. Ferry menegaskan bahwa regulasi ini akan memberikan manfaat besar bagi pemain lokal untuk belajar dari atmosfer persaingan kompetisi. Tak hanya itu, Ferry juga menjelaskan bahwa regulasi terkait pemain U23 akan tetap berlaku pada musim depan Liga 1 Indonesia karena sudah terbukti memberikan manfaat yang besar. Dengan kabar baik ini, harapan akan persaingan yang semakin ketat dan atmosfer yang lebih seru di lapangan menjadi semakin terang. Tunggu saja kejutan-kejutan seru di musim depan Liga 1 Indonesia. Waduh, Erick Thohir siap bikin gebrakan di CAS untuk Maarten Paes. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memperlihatkan sikap tegas dengan niatnya membawa masalah naturalisasi Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Update terbaru ini menggugah rasa penasaran sebagaimana Maarten Paes yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu masih terhalang oleh regulasi FIFA. Regulasi FIFA mengklaim bahwa seorang pemain hanya bisa berganti bermain untuk tim nasional senior negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali tampil di tim junior negaranya dalam kompetisi resmi. Namun Paes tercatat bermain untuk timnas U21 Belanda pada November 2020 ketika usianya telah mencapai 22 tahun. Menanggapi hal ini, Erick Thohir meyakini bahwa kendala ini tak seharusnya menjadi masalah besar. Proses ini mengundang ketegangan sebab Paes bermain di usia 22 tahun karena jadwal turnamen mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19. Kita butuh proses lagi dan sepertinya kita harus bawa kasus ini ke CAS karena ada perselisihan terkait fakta bahwa dia bermain terakhir kali pada November, ujar Erick Thohir. Padahal mestinya pertandingan tersebut di Maret. COVID-19 membuatnya ditunda, sehingga keputusan FIFA masih belum cukup mempertimbangkan hal ini sebagai pengecualian. Jadi, kita akan membawa hal ini ke CAS dan mari kita lihat siapa yang akan menang. Kisah seru ini juga membawa dampak pada kemungkinan Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Irak dan Filipina. Laga-laga ini sangat vital karena merupakan lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia membutuhkan minimal 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersebut untuk memastikan langkah ke babak selanjutnya. Intrik di belakang layar dan tekanan pada pertandingan membuat para penggemar sepak bola tak sabar menanti perkembangan selanjutnya. Menpora Dito beri kabar baik, Stadion GBK siap sambut ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, dengan penuh optimisme mengumumkan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, sudah dalam tahap siap untuk menyambut laga-laga seru kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun masih dalam proses perawatan intensif, SUGBK akan menjadi saksi 2 pertandingan besar Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Irak pada 6 Juni dan Timnas Filipina pada 11 Juni 2024. Dito mengakui bahwa meskipun kondisi lapangan SUGBK belum pulih sepenuhnya setelah konser NCT Dream pada 18 Mei 2024,
Namun ia yakin lapangan tersebut akan siap digunakan untuk 2 laga penting tersebut. Meskipun SUGBK belum mencapai kondisi ideal secara sempurna, namun kita melihat kemajuan yang signifikan. Saya sangat optimis untuk 6 Juni 2024, ujarnya kepada MNC Portal Indonesia dalam sebuah wawancara. Politisi dari Partai Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada pengelola SUGBK untuk memastikan perawatan lapangan tetap terjaga dengan baik, meskipun sempat digunakan untuk konser NCT. Hal ini dilakukan agar lapangan tersebut siap digunakan untuk kepentingan Timnas Indonesia. Saya telah memberikan pesan sebelum konser NCT bahwa perawatan intensif harus dilakukan untuk memastikan kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung lancar, tambahnya. Dito juga menyebutkan bahwa perawatan lapangan SUGBK saat ini dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang terbaik di bidangnya. Ia yakin bahwa upaya ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan, sehingga lapangan SUGBK akan menjadi lebih baik dan siap menyambut pertandingan-pertandingan besar ke depannya. Perawatan saat ini melibatkan para ahli dan kita berharap hasilnya akan jauh lebih memuaskan, tandasnya dengan senyum bahagia.